Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh Taufiq Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala. Qala Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubeish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Fatimah bintu Abi Hubeish kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, Fatimah bintu Abi Hubeish berkata, Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athur. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang ditimpa istihadah. Fala athur, aku tidak suci. Afa ada'us shalah, apakah boleh aku meninggalkan salat? Qala la, Rasul mengatakan jangan. Kalau istihadah jangan meninggalkan salat. Innama dzalika irqun, itu istihadah itu adalah irqun, ya. Irqun itu maksudnya darah yang keluar dengan sebab ada urat yang rusak atau robek. Fa idza aqbalat haidatuki fada'i as-shalah, apabila haid datang, haidmu datang, maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat, kalau haidmu tadi sudah hilang, sudah pergi, fagsili angkiddam, engkau basuh darah dari dirimu, summa salli, kemudian engkau salat. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari, disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, summa tawaddai likulli salatin, kemudian hendaknya engkau berwudu untuk setiap kali salat. Ini dalam riwayat Bukhari ada lafaz tawaddai likulli salatin. Wa asyara Muslimun ila annahu hadzafaha amdan, dan Imam Muslim, kata Al-Hafidh, Imam Muslim mengisyaratkan bahwasanya beliau Imam Muslim sengaja membuang lafaz yang disebutkan Bukhari tadi, lafaz summa tawaddai likulli salatin. Jadi hadis ini sebenarnya riwayat Bukhari dan Muslim, namun pada riwayat Muslim tidak ada tambahan summa tawaddai likulli salatin. Nah, itu bedanya. Kita sekarang lihat keterangan Syekh Abu Malik Taufiq Al-Ba'dani, ya. Takhrijul hadis. Qala Syekh Taufiq Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala, hadis Aisyah akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Zada al-Bukhari fi riwayatin, al-Imam Al-Bukhari menambahkan dalam satu riwayat, summa tawaddai likulli salatin, kemudian hendaknya engkau berwudu untuk setiap kali salat. Wa hadhihi ziyadah zadaha ba'dur ruwat, tambahan yang seperti ini ditambahkan oleh sebagian perawi. Wa aktsarur ruwat wal ahfadz lam ya'tu biha, dan kebanyakan perawi serta kebanyakan al-ahfadz dan kebanyakan ahlul hadis yang lebih hafid, ya, mereka tidak membawakan riwayat summa tawaddai likulli shalah. Riwayat lafaz yang tambahan Bukhari tadi tersebut tidak dibawakan oleh perawi-perawi yang
yang lain. Sani'ul Bukhari yufham minhu annaha laysat mahfudhatan. Nah, sani Bukhari bisa difahami darinya tersebut, dari tindakannya Bukhari bisa difahami bahwasanya lafaz tsumma tawaddu li kulli shalah laysat mahfudhatan, tidak mahfudhah. Lawan dari mahfudhah syadzah. Faqad akhraja hadzal hadits tsumma qala. Imam Bukhari telah mengeluarkan hadis ini, kemudian Imam Bukhari mengatakan qala Hisham, berkata Hisham, qala Abi, berkata Abi. Hisham meriwayatkan dari bapaknya, bapaknya di sini adalah Urwa bin Zubair. Hisham ibnu Urwa ibnu Zubair. Hisham mengatakan qala Abi, berkata bapakku, yaitu Urwah, summa tawaddu'i li kulli salatin. Urwah mengatakan, kemudian hendaknya engkau berwudu untuk setiap kali salat. Fa zahiruha, maka secara zahir lafaz ini annaha min qauli Urwah, bahwasanya lafaz summa tawaddu'i li kulli salat itu adalah qaul Urwah, lafaz ucapannya Urwah. Fakana yufti Urwatu bihadza. Urwah ketika itu memfatwakan seperti ini. Berarti ini apa? Fatwa as-sahabah. Fatwa sahabah. Wa hakadza rawahu Malik fil Muwatta. Demikian juga yang diriwayatkan Imam Malik dalam Al-Muwatta. An Hisham ibni Urwah an Urwah. Disebutkan dari Hisham bin Urwah dari Urwah. Annahu kana yaqul, Urwah dulu pernah mengatakan, tatawaddau al-mustahadatu li kulli salatin. Kata Urwah bin Zubair, wanita yang istihadhah dia berwudu untuk setiap kali salat. Warwa al-Imam Ahmad an Hisham ibni Urwah an abihi hadzal hadis biduni hadhiz ziyadah. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari bapaknya hadis ini dengan tanpa biduni hadhiz ziyadah, dengan tanpa ada tambahan ini tadi. Qala Yahya ibnu Sa'id al-Qattan li Hisham. Yahya ibnu Sa'id al-Qattan pernah bertanya kepada Hisham, yaitu Hisham bin Urwah, tatawadda li kulli salatin, itu wanita berwudu untuk setiap kali salat? Qala na'am. Kata Hisham, iya. Wa asyara Muslim ila annahu hadzafaha amdan. Nah, Imam Muslim mengisyaratkan di sini bahwasanya beliau sengaja membuangnya. Faqal, Imam Muslim mengatakan, wa fil hadis ziyadatu harfin tarakna zikrahu. Kata Imam Muslim, pada hadis ini, hadis Fatimah bintu Abi Hubaysh ini tadi, ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah, ada lafaz ziyadatu harfin, ada lafaz tambahan yang sengaja kami tidak sebutkan, ya, kami tinggalkan penyebutannya. Fa dhahir anna hadhihi ziyadah laysat mahfudhatan min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Taufik Al-Ba'dani, secara zahir tambahan lafaz seperti ini bukan berasal dari sabdanya Nabi SAW. Wa inna ma hiya min qauli Urwah, itu ucapannya Urwah. Adrajaha ba'dur ruwat fil hadis, yang dimasukkan, yang dimudrajkan oleh sebagian perawi dalam hadis. Sehingga tatawaddai likulli salatin, berwuduklah kalian wahai wanita yang istihadhah pada setiap kali salat, itu hadisnya tidak sahih lafaz seperti itu dari Nabi SAW dan digolongkan sebagai syadzah. Wa hadzal hadis wa hadza huwa alladhi rajjahahu jama'atun min ahli hadis. Inilah pendapat yang dirajihkan oleh sekelompok para ulama ahlul hadis, kal Baihaqi wa Ibnu Abdul Bar wal Hafidz Ibnu Rajab, seperti Al-Baihaqi, Ibnu Abdul Bar dan Al-Hafidz Ibnu Rajab, ya. Intinya untuk lafaz tatawaddu li kulli salatin itu hadisnya tidak sahih, lafaznya tidak sahih. Perintah untuk berwudu bagi wanita yang mustahadhah di setiap kali salat, itu yang dirajihkan oleh Syekh Taufik Al-Ba'dani hafizahullah taala. Sekarang kita baca faedah hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Taufik. Fiqhul hadis, fikih hadis ini. Mas'alatun, kata Syekh Taufik, masalah.
kharaja atau khuruju damil istihadhah yanqudul wudu. Kata Syekh Taufik, keluarnya darah istihadhah yanqudul wudu, membatalkan wudu. Keluarnya darah istihadhah membatalkan wudu. Damul istihadhah huwa dam alladhi yakhruj minal mar'ati fi ghairil awqatil mu'tadah al ma'rufa minasyahr. Darah istihadhah itu adalah darah yang keluar dari seorang wanita pada selain waktu-waktu normal haidnya dia, di bulan-bulan haid, ya. Jadi waktu keluar darahnya tadi fi ghairil awqat al mu'tadah, di luar waktu kebiasaan. Kalau biasanya tanggal 1 sampai tanggal 7, nah dia keluar darah haidnya 9, 10, 11. Nah itu tadi. Wa hadza min dimnil fawariq bainahu wa baina damil haid. Ini termasuk bagian dari perbedaan-perbedaan yang terjadi antara darah istihadhah dengan darah haid. Jadi ada beda antara darah istihadhah dan darah haid. Apa bedanya? Di antaranya ini, ya. Darah istihadhah itu keluar di luar waktu haid. Li'anna damal haid damun yajri fi awqatin mu'tadatin minasyahr. Darah haid adalah darah yang keluar pada waktu-waktu yang memang normal keluarnya darah haid. Wa aidan, dan alasan berikutnya juga, damul istihadhah qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam innama dzalika irqun. Dan juga alasan berikutnya, darah istihadhah itu dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu darah yang keluarnya dari irqun, dari urat. Ai yakhruj bisababi infijari irqin. Sebabnya tadi keluar karena robek irqun, ya, ada uratnya. Wa amma damul haid fa innahu yakhruj min qa'rir rahim. Adapun darah istihadhah, adapun darah haid, dia keluarnya dari rahim, ya, dari rahim. Jadi dari dalam rahim. Jadi darah istihadhah itu bukan keluarnya dari rahim. Adapun darah haid keluarnya dari rahim. Itu perbedaannya. Jadi sumber keluarnya beda. Wa hunaka fawariq ukhra baina ad-damain. Ya. Di sana ada perbedaan yang lain antara dua darah tersebut. Sanadkuruha fi babil haid. Insyaallah akan kita sebutkan pada bab haid. Wa ata al-muallifu bihadzal hadits fi hadzal bab liyubayyina anna damal istihadhah yanqudul wudu. Muallif, siapa muallif di sini? Yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini pada bab apa? Pada bab pembatal wudu, untuk menjelaskan bahwasanya darah istihadhah yanqudul wudu, membatalkan wudu. Itu maksudnya, ya. Jadi darah istihadhah yanqudul wudu, membatalkan wudu. Kama jaa fil Bukhari, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, summa tawaddai likulli salatin. Kemudian berwudulah kalian wahai wanita yang istihadhah likulli salatin, pada setiap waktu ingin salat. Nah, menunjukkan apa? Keluarnya darah istihadhah itu membatalkan wudu. Qaidahnya simple, segala sesuatu yang keluar dari sabilain itu membatalkan wudu, simpelnya, ya. Kalau haid, kalau darah haid jelas. Kalau ghaid wal baul itu jelas. Nah, adapun yang selain itu kadang ada khilaf, ya. Namun kita ambil kesimpulan yang kaidah yang disebutkan oleh para ulama, segala sesuatu yang keluar dari sabilain, dubur dan kubul, itu membatalkan wudu. Wa amma fi damil haid qol, adapun tentang darah haid, Nabi SAW telah mengatakan igtasili thumma salli. Adapun darah haid, kata Rasul, basuhlah, mandi, kemudian kau salat. Fa hadza dalilun ala anna damal istihadhah yanqudul wudu.
Ini juga dijadikan dalil bahwasanya darah istihadhah membatalkan wudu. Darah istihadhah membatalkan wudu. Kenapa? Darah haid membatalkan wudu, jelas itu. Nifas, haid itu hadas. Istihadhah juga membatalkan wudu karena keluar dari lubang jalan keluarnya sabilain, ya. Sabilain, dubul dan kubur itu apapun yang keluar itu batal. Wa ilaihi dzahaba jumhurul ulama. Faqalu, menurut jumhur, kata Syekh Taufik, ini jumhur ulama berpendapat seperti ini. Apa? Faqalu, jumhur mengatakan damul istihadhah yanqudul wudu li adillatin minha. Darah istihadhah membatalkan wudu. Nah, ketika Syekh Taufik mengatakan damul istihadhah yanqudul wudu, berarti di sana ada pendapat lain, ya, pendapat selain jumhur. Syekh Taufik Al-Ba'dani mengatakan apa? Jumhur ulama mengatakan darah istihadhah membatalkan wudu. Berarti apa? Di sana ada pendapat sebagian para ulama yang mengatakan darah istihadhah tidak membatalkan wudu. Namun wallahu alam, kita di sini untuk ngambil faedah dari suatu buku, ya, dari buku ini, dari karya tulis Syekh Taufik. Tujuan ana untuk mengenalkan antum fikih secara global dan juga untuk melatih kita baca kitab. Jadi bukan untuk mengkaji panjang lebar ini, ya, gimana yang roji yang segala macam, kita cukupkan dengan tarjih yang ditarjihkan beliau. Nanti kalau antum baca buku yang lain, memungkinkan antum lebih menguatkan pendapat ulama yang lain, itu tidak masalah. Tapi kita fokuskan di sini karena tujuan kita buka pelajaran ini untuk melatih antum mengenal kosakata bahasa Arab, menambah mufradat, dan juga melatih untuk sedikit-sedikit terbiasa bahasa Arabnya tadi. Bahasa Arab itu kalau tidak dilatih, baca kitabnya susah. Ad-dalilul awwal, dalil pertama yang dipakai oleh jumhur bahwasanya istihadhah membatalkan wudu. Dalilun mansus. Mereka berdalil dengan dalil mansus. Mansus itu yang memang secara nas disebutkan. Wa huwa ma jaa fi hadzal hadits, yaitu yang datang dalam hadis ini. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil mustahadhah, Rasul mengatakan kepada wanita yang istihadhah tadi, "Tsumma tawaddai likulli salatin." Kata Rasul, hendaknya engkau berwudu untuk setiap kali melaksanakan salat. Kata Rasul, setiap kali engkau melaksanakan salat, silakan engkau berwudu. Ad-dalilu tsani, dalil yang kedua, dalilun qiyasi, dalil qiyas. Wa huwal qiyas 'alal kharij min ahadis sabilain, yaitu qiyas terhadap yang keluar dari salah satu dua lubang, dua jalan. Jadi jumhur itu mengatakan darah istihadhah membatalkan wudu. Alasannya apa? Apa dalilnya? Dalil yang pertama dalil mansus, yaitu lafadz yang menyebutkan summa tawaddai likulli salatin. Walaupun lafadz ini yang dirojikan oleh Syekh Taufik Al-Ba'dani, lafadz itu walaupun riwayat Muslim, tapi Syekh Taufik lebih merojikan itu hadis, lafadz itu syadzah, laisat mahfudhah. Difahami? Laisat mahfudhah. Kata beliau berdasarkan keterangan beliau tadi, Al-Hafidz Al-Baihaqi, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Rajab itu mengatakan ini ziyadah syadzah, laisat mahfudhah, ya. Namun jumhur, ya, menguatkan, ya, namanya hukum asal dalam Sahih Bukhari itu apa? Sahih. Hukum asal sahih, ya. Butuh ilmu, ya ikhwan. Makanya kalau antum yang sudah belajar ilmu mustalah, ketika berdakwah di Indonesia, ya, khususnya kita di kalangan ikhwan-ikhwan, jangan antum istidam, ya, jangan antum benturkan, ya, misalkan Farhan pulang, jangan antum terlalu membenturkan yang sudah masyhur di kalangan mereka. Banyak memang hadis-hadis yang kita dapatkan dari masyayikh kita dhaif, ya, menurut kami, menurut masyayikh kami, dan kami juga meyakini itu dhaif. Tapi kadang di masyarakat ini, di ikhwan-ikhwan, apalagi di ikhwan, mereka tahu itu hadis sahih berdasarkan dari membaca dari ustadz-ustadz sebelumnya. Nah, jangan terlalu antum benturkan. Contoh, ya, sebatas yang kami tahu dari belajar dari banyak mustafidun, masyayikh, dan juga itu pendapatnya Syekh Muqbil, doa zahabat dhama'u,
wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah dhaif. Ya, itu hadis itu dhaif. Di dalamnya ada Marwan ibnu Salim al-Muqaffa. Ini majhul. Tulabnya Syekh Muqbil dari Janub sampai Syamal. Di Damaj, di luar Damaj, rata-rata bilang dhaif. Makanya jangan heran kalau di Yaman orang buka puasa cuma baca bismillah. Ya, enggak apa-apa. Ustadz-ustadz kami ya juga dulu yang dari Yaman ngajarkan seperti itu. Nah, ana pribadi ketika dakwah, ikhwan-ikhwan kalau bulan puasa udah buat status doa buka puasa. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari ustadz-ustadz yang lain. Ternyata ustadz-ustadz lain juga Indonesia ini salafi bukan juga yang dari Yaman, banyak juga ustadz-ustadz yang dari Madinah yang mereka mengikuti pendapat Syekh Al-Albani yang menyatakan hadisnya sahih, atau para ulama yang ada di Saudi Arabia yang mengatakan hadisnya sahih. Nah, ketika itu antum misalkan Farhan berdakwah, jangan antum benturkan, sudah biarin mereka berjalan seperti itu. Jangan antum preteli, oh ini hadisnya dhaif begini-begini. Itu ikhwannya awam. Kecuali antum mengajar di pondok pesantren, mengajar di santri yang memang perlu dibahas ilmiah. Nanti dia pening, lah kemarin itu ustadz itu bilang sahih, ini Albani yang mensahihkan. Nah, seperti itu. Karena akalnya mereka belum tentu mencapai ke sana. Makanya kata sebagian para ulama salaf kita, hadithun nas ala qadri uqulihim. Sampaikan kepada umat manusia ala qadri uqulihim, sesuai dengan akal mereka. Ya, akalnya mereka ya seperti itu, sampaikan seperti itu. Sama seperti dulu sempat di Indonesia ini geger apa? Tentang baca surat Al-Kahfi hari Jumat atau malam Jumat. Ya enggak? Ketika muncul ustadz-ustadz yang fatwa Al-Irsyad ya, Dewan Al-Irsyad. Ya oke. Dewan Fatwa Al-Irsyad muncul memberikan fatwa bahwasannya membaca hadis tentang keutamaan baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat itu hadisnya dhaif. Geger enggak ikhwan? Geger. Masa dhaif? Selama ini kita baca Kahfi gini. Ya enggak? Kita yang dari Yaman enggak heran. Kenapa? Udah sering mendengar para masyayikh, para mudarrisun mengatakan dhaif. Ya. Dengan alasan begini. Itu mauquf ala Abi Sa'id. Itu pun kalaupun sahih tidak ditakyid dengan harus malam Jumat dan yang lainnya. Namun itulah kondisinya, karena keterbatasan ilmu ikhwah, ketika ada sesuatu yang baru mereka akan ribut. Nah, dari sini dalam metode dakwah perlu bijak. Difahami ya? Ad-dalilu tsani, dalilu qiyasi. Dalil yang kedua, dalil qiyasi. Wa huwal qiyas 'alal kharij min ahadis sabilain. Dalil qiyas itu adalah mengkiaskan dengan sesuatu yang keluar dari dua jalan. Al-qubul awid dubur. Al-qubul itu bagian depan, dubur bagian belakang. Fama kharaja min ahadihima yanqudul wudu. Segala sesuatu yang keluar dari salah satu dua lubang tadi, keluar dari dubul atau kubul, yang dubur dan kubul, itu yang qudul wudu. Wa aqwa minhu al-qiyas 'alal mani wal madhi wal haid. Dan yang paling kuat dari kias ini tadi juga pengkiasan terhadap mani, madhi dan haid. Fakulluha takhruju min amakin muqariba lil jiha allati yakhruj minha damul istihadhah. Mani, madhi, haid, seluruhnya ini tadi keluar dari tempat yang berdekatan dengan sisi keluarnya darah istihadhah. Ya. Dekatan semua. Intinya di lubang depan. Wahya jihatur rahim, yaitu jiha rahim, arah rahim. Ya. Wa mimman istadalla bihadzal qiyas al-Imam Syafi'i. Di antara yang berdalil dengan qiyas seperti ini adalah al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Faqal, kata al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, damul istihadha yanqudul wudu qiyasan 'alal kharij minal qubul awid dubur. Kata al-Imam Syafi'i, darah istihadha membatalkan wudu dengan mengkiaskan kepada sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. Faqad jaa fihi syai'un 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam.
sungguh telah datang padanya riwayat dari Nabi SAW, walau kana mahfudhon, kalau seandainya riwayat tersebut mahfudh, sahih, kana ahabbu ilaina minal qiyas, maka itu lebih saya cintai dibandingkan qiyas. Nah, di sini ada isyarat ya dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkaitan dengan istihadhah tadi ya, riwayat yang menyebutkan tawaddu'i likulli shalah. Difahami? Ya. Walau kana mahfuzan kana ahabbu ilaina minal qiyas. Secara zahir ya, bisa kita katakan ini namanya zahir. Bisa kita katakan zahir kalam al-Imam Syafi'i ka'annahu yudha'if riwayah tawaddu'i likulli shalah. Difahami? Karena beliau mengatakan lau kana mahfuzan kana ahab ilaina minal qiyas, lebih saya cintai dibandingkan qiyas. Kalau seandainya beliau meyakini secara yakin hadis tawaddu'i likulli shalah adalah mahfudhah, ya tentu beliau akan mendahulukan dengan dalil tadi, tidak berdalil dengan qiyas. Difahami? Tapi ini dikatakan zahir. Makanya kalau antum membaca buku, jangan antum katakan hadza qaulu Syafi'i. Jangan, tapi antum bisa lebih bilang apa? Zahir qaul Syafi'i. Karena ada ihtimal. Ada ihtimal. Ya. Jelas? Nyambung Syahdana? Farhan? Jangan ada istilah Ustaz berat belajar. Di tahun 2007 atau 2008 Anda pernah belajar kitab Ad-Durar Al-Bahiyah ya. Belajar fikih itu awalnya berat. Saya ingat dulu ditanya sama Ustaz, sudah dijelaskan panjang lebar, mending antum ini bersyukurnya ya, hidup di zaman yang kitab itu mutawaffir, terpenuhi ya. Ada antum mau belajar di sini tidak repot-repot, Ustadz yang nyarikan kitabnya ya enggak repot. Besok buka pelajaran tinggal duduk manis, Ustadznya nyiapkan PDF. Mau buka pelajaran, Ustadznya yang mikir dulu di mana nyari aslinya nih, tinggal ada pelajaran. Enak enggak? Carilah antum di tempat lain. Di tempat lain itu nggak ada yang serius, fasilitas enggak memadai ya, susah cari kitab ya. Boro-boro antum dapat perintan gratis, tempat ngeprint pun enggak kati. Bayanglah, jangankan ngeprint gratis, tempat ngeprint enggak kati. Saking kampungnya tadi banyak yang seperti itu, santrinya ngelongo, bukan enggak kati duit, nak ngeprintnya di mana, fotokopian enggak kati. Banyak di Indonesia ini pondok-pondok yang seperti itu ya. Sekarang antum mau belajar ada. Nah itu bersyukur ya, kemudahan. Nah kita dulu mondok nyatet ya, nggak bisa baca kitab ya, maksudnya itu belum ada kitabnya dicatat. Ditanyalah sama Ustadz, saya ingat dulu ada pelajaran Durarul Bahiyah, dan disitulah awal kali ditutupnya pelajaran Durar Al-Bahiyah ya. Jadi jangan antum kira antum itu wah Ustadz Abdurrahman ngoceh-ngoceh, marah-marah ini, kalau kesel dia nggak mau ngajar. Jadi gini, di tahun 2008 dibukalah pelajaran Durarul Bahiyah, belajar fikih bab Thaharah, waktu babul miyah, bab air. Dibahaslah sama Ustadzuna Afifuddin hafizahullah ta'ala. Beliau bahas gini, nggak boleh kencing di air yang menggenang ya, tidak boleh dikencing. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat kalau kencing di pinggir itu tidak apa-apa. Kencing di pinggir sumur, airnya masuk dalam sumur itu nggak apa-apa. Atau kencing di botol, di ember, kemudian disiramkan airnya ke dalam apa? Sumur juga nggak apa-apa. Itu pendapat Zahiriyah, Daud Al-Zahiri. Ketika itu ditanya satu-satu. Hari esoknya murojaah, ditanya satu-satu. Dapatlah giliran anak ditanya. Ya, ditanya giliran anak. Ustadznya nanya gini, masih sekarang ingat. Ya. Ustadznya nanya gini, kalau ada air, orang kencing di pinggir sumur, boleh apa tidak?
Ana bilang, boleh Ustaz. Tidak ada larangan. Kan larangan cuma disebutkan dalam air yang menggenang. Dia nggak kencing di air yang menggenang. Kata Ustaz itu, sampai sekarang masih nempel. Zahiri jumud sekali antum ini. Udah dibilang sama dia, ini pendapat lemah, marjuh. Yang roji tak boleh. Kita jawabnya beda. Kayaknya berat sekali untuk belajar fikih. Ya sudah, kalau berat, Ustaznya agak kesel gitu kan. Ya sudah, kita tutup aja pelajaran fikihnya. Ganti kalau gini, Masailul Jahiliyah. Ya sudah, besok mulai pekan depan nggak ada lagi pelajaran nih. Ganti Masailul Jahiliyah. Udah digantilah Masailul Jahiliyah sampai hatam. Nggak dapat pelajaran fikih itu. Terlalu berat antum ini. Nah, difahami? Ya. Memang nggak pernah kena marah Ustaz. Pernah. Dia omongin, ngantuk. Pelajaran gimana? Belajar ngantuk. Biasa. Nuntut ilmu ya kayak gitu. Kalau antum nggak ditegur Ustaz ngantuk, tersinggung, udah pergi. Ya udah. Nggak akan jadi antum. Ya enggak? Nggak akan jadi. Orang kalau mau jadi perwira itu, Kopassus. Itu bagian tentara yang paling elit itu apa? Kopassus ya, Pak Parya. Kopassus. Antum jadi Kopassus itu gimana? Ditempeleng, ditendang. Ya enggak? Disuruh nyebrang itu dari, katanya kata Kopassus itu dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Pakai ransel, bawa senjata. Renang gitu kan Pak katanya. Kopassus. Orang kayak gitu, siap dia. Udah selesai latihan sekian bulan mungkin dikasih pangkat, baretnya beda, Kopassus. Ini antum suruh belajar, tidur ditegur Ustaz, pulang misalkan, udah nggak mau mondok, kenapa? Dikit-dikit dimarah sama Ustaz, tidur nggak boleh di majelis, ya enggak? Telat dikit lah udah kena oceh lagi. Ya kalau seperti itu belajarnya, antum tidak akan sukses. Wa man lam yadhuq murrat ta'allum sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak mau nyicipkan pahitnya menuntut ilmu sekejap saja, maka dia akan merasakan penderitaan, ya, kebodohan seumur hidup. Biasa kita menuntut ilmu itu diocehi Ustaz, ya. Nah, ini tanya sama Ustadz Mugiroh. Beliau kalau dulu mondok itu diocehi Ustaz, ya, udah berkali-kali. Biasa, beliau sabar. Tapi lihat beliau bisa belajar sekian belas tahun. Kita kalau mondok diocehi Ustaz, udah kabur. Mungkin kalau langsung kabur gitu Ustaznya, nggak bisa baca kitab. Ya enggak? Langsung kalau kabur, kalau misalkan dulu tersinggung, mungkin nggak bisa baca kitab. Dulu anak di tahun 2006 belajar kayak antum ini. Ada Ustadz ngajar bahasa Arab pakai kitab namanya Mukhtarat, ya. Mukhtarat. Ustadz itu kebetulan lulusan Al-Furqan, namanya Alifuddin. Hadirlah beberapa orang, ada santri sama-sama belajar pemula, namanya Abdurrahman juga, orang Klaten. Jadi belajar beberapa orang, saya termasuk yang pemula. Saya itu nanya dengan pertanyaan yang mereka tuh udah paham semua. Saya diketawain. Ana diketawain. Jengkel itu diketawain. Ini orang Palembang asli, yang ngenawain orang Jawa. Ya enggak Pak Amar. Diketawain. Kita orang Sumatera ini kadang gampang gampang emosi ya. Saya sempat bilang gitu. Saya kalau udah bisa kayak ini, nggak belajar, saya ngajar di masjid ini. Saya mau belajar ini karena saya nggak bisa. Tapi saya nggak pergi, nggak kabur. Sudahlah, tersinggung diketawai teman. Kalau mungkin udah pergi dulu, Anda salah mondok diketawai teman. Mungkin belum tentu bisa seperti sekarang. Nah, makanya belajar itu harus sabar. Difahami. Sabar dikatain ustadz, sabar dikatai temennya. Nah ini sebagian thalabul ilm itu tidak sabar. Ketika tidak sabar itu adalah awal gagalnya menuntut ilmu. Difaham? Nah, jangan antum cengeng. Faqala Syekh Taufik Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala, farrajih anna damal istihadha yanqudul wudu qiyasan ala ma yakhruj minas sabilain aw minar rahim. Kata Syekh Taufik Al-Ba'dani,
yang roji bahwasanya darah istihadah membatalkan wudu berdasarkan pengkiasan terhadap yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, au minar rahim, atau dikiaskan dengan yang keluar dari rahim, yaitu darah haid. Wa hadza idza kana damul istihadah yakhruj nadiran. Ini kalau kondisinya darah istihadahnya keluarnya jarang-jarang. Amma idza kana yakhruj bistimrarin. Adapun kalau darah istihadahnya keluarnya terus tidak berhenti-berhenti, sara hadatsan daiman, maka ini digolongkan hadas yang daim, yang terus-menerus. Fasayatil kalam alaihi fi maudhi'ihi. Nanti akan ada pembahasan pada tempatnya khusus. Ya. Seperti salasil al-baul, darah istihadah yang tidak berhenti sampai tahunan. Nah, ini tadi akan ada pembahasan secara khusus. Difahami Syahdana? Ya. Ya. Farhan, nyambung? Ana dapat informasi antum katanya mau berangkat ke Yaman ya. Ya. Bulan? Sudah setor. Melalui travel apa? Ustaz Abu Jarir. Ustaz Abu Jarir. Kenapa nggak samaan aja? Nah, sama aja produknya itu tadi. Ini udah kecolongan kayaknya sama Ustaz Abu Jarir nih. Ya, silakan, fadhol. Kemana Ustaz Abu Jarir letakkan antum? Dari mati views. Masya Allah, views. Ya, ya, Syekh Abdul Mar'i, silakan. Ya. Hah? Dua beliau ngampu sama Syekh Abdullah. Ya silakan. Anda dapat kaget juga Ustaz yang ngasih tahu Anda tuh Ustaz Abu Jarir. Ya, berarti travel Ustaz Abu Jarir, Sabta Tour and Travel. Wah, diam-diam menghanyutkan Ustaz Abu Jarir ya. Linggau itu juga sama. Satu dia dapat pelanggan ini kan. Iklan terus. Lafaz. Ada apa-apa? Itu bagus di views. Belajarlah dari sekarang, fokuskan ya. Untuk fokuskan apa yang antum belajar di sini itu jalan untuk belajar di Darul Hadis di Yaman ya. Jalan untuk belajar di Darul Hadis di Yaman. Nanti di views antum akan ketemu banyak. Berarti antum tidak lama lagi nih. Karena Anda dapat informasi kalau tiket yang Ustaz Abu Jarir itu sudah dibeli. Udah ada tiketnya. Ya. Masya Allah, antum berarti sama orang Linggau itu namanya Megi. Megi kemarin anak ketemu di Linggau juga berangkat. Berarti dua dari Palembang ini tadi. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Silakan untuk belajar di Yaman ya, yang lain menyusul. Masya Allah, Farhan ya, belajar memang. Jadikan di Indonesia ini batu loncatan saja. Inti antum belajar ya di Darul Hadis di Yaman. Darul Hadis As-Salafiyah fi biladil Yaman ini manba'ul ilm, sumber-sumber ilmu, banyak manfaat Darul Hadis yang ada di negeri Yaman ya. Adapun enggak usah dengarkan omongan orang. Ada yang bilang, wah belajar di Yaman itu keras, belajar Yaman itu gini ya. Kalau dia mau, makanya dulu ada orang pernah tanya sama anak, Ustadz saya pengen belajar di Yaman, tapi saya takut Ustadz nanti kalau pulang dari Yaman keras. Saya bilang gini, kamu enggak usah ke Yaman, belajar itu sama di kampungmu saja. Seperti ini. Enggak setiap orang belajar di Yaman itu sebenarnya bukan keras ya. Kadang mungkin saja kitanya yang belum bisa menerima perbedaan. Contoh misalkan di Yaman itu masyayikh keras dalam masalah taswir ya. Tapi mereka enggak sampai maksa-maksa orang ya. Ini enggak boleh, ini enggak terlalu. Mereka tegas, enggak boleh. Tapi mereka enggak ngamalkan. Ada salah seorang syekh di Yaman, ahli sirah. Beliau muncul di YouTube dan menyindir, memberikan sindiran kepada masyayikh yang tidak mau tampil di video. Beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, masyayikh mengeluarkan bayan. Masya Allah, itu kokohnya masyayikh. Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Abdul Az-Zamari, Muhammad As-Saumali, sama Abdul Aziz Al-Bura'i. Sehingga anak 4 ini tanda tangan bayan bahwasanya dakwah salafiyah
tetap akan berjalan di atas jalannya, tidak menggunakan qanawat al-fadhaiyah, televisi dan yang lainnya. Masya Allah. Itu kokoh pendiriannya masyayikh. Tapi beliau juga tidak ada mentahdirin orang dalam masalah video itu tadi, ya. Biasa saja. Jadi jangan antum khawatir. Belajar di Yaman, belajar banyak istifadah dengan masyayikh di sana. Di situ antum akan tahu ternyata di Indonesia ini kita ini guru-gurunya antum ini ternyata masih bodoh. Kita ini dakwah di sini itu ibarat akar, ibarat rotan, tak ada akar pun jadi. Nah, karena tidak ada rotan, akar yang digunakan. Sebenarnya kalau mau dibilang ilmu kita ini dibandingkan para mustafidun pada mudarrisun yang ada di Yaman itu jauh, ya, jauh sekali. Nah, jadi disitulah antum rehlah menuntut ilmu. Negeri Yaman, negeri rehlanya Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, ya, negeri rehlanya Al-Imam Yahya ibnu Ma'in. Banyak para ulama. Sampai dulu mereka para ulama mengatakan la budda ilal Yaman wa in talas safar. Harus ke negeri Yaman wa in talas safar, meskipun safarnya jauh, ya. Yaman adalah negeri yang disebutkan dalam hadis saya khuruj fi akhir zaman narun min qa'ri Aden tahsyurun nas, ya, ila Syam. Akan keluar dari negeri Yaman api yang keluar dari wilayah Aden menggiring umat manusia ke negeri Syam. Nanti akan tahu antum kota Aden bagaimana. Oh, inilah kota Aden yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Nanti antum mungkin bisa ke Son'a, antum akan tahu, oh inilah kota Son'a. Nanti kalau antum bisa jalan kemana? Tarim, oh inilah kota Tarim yang kata orang ya Tarim, ya Tarim, kotanya para wali. Nanti antum kalau ada kesempatan jalan ke wilayah Sabak, oh inilah Ratu Sabak yang disebutkan dalam surat Sabak, ya. Nanti kalau antum ada kesempatan mungkin ziarah ke tempat lain, ya. Di mana? Samud, ya. Nah, Samud, insya Allah yang penting ada uangnya, ya. Yang penting antum punya uang itu bisa kemana-mana, ya. Bil fulus kullu syai' jadi mulus, ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Kita cukupkan daras kita sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya.